Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizky Dwi Cantika dari kelas 4 PJJM, Prodi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Sriwijaya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Rizky Artini ST.Em.Eng yang telah memberikan saya kesempatan untuk mepresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pendahuluan GPS. Baiklah, izinkanlah saya untuk memulai presentasi kali ini. Baiklah, yang pertama-tama adalah pengertian GPS itu sendiri, yang dimana GPS adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat dan menggunakan 24 satelit yang mengorbit bumi. Lalu, satelit-satelit ini akan mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi dan akan diterima oleh GPS receiver, dan data-data tersebut akan dikelola oleh sistem GPS ini sendiri dan akan menghasilkan suatu posisi lokasi yang tepat. Dan pada dasarnya GPS ini sendiri memiliki 3 bagian utama atau 3 segmen yang terdiri atas segmen angkasa, segmen kontrol, dan segmen pengguna. Lalu apa sih yang dimaksud dengan segmen angkasa, kontrol, dan pengguna tersebut? Yang pertama adalah segmen angkasa. Segmen angkasa ini adalah sistem yang tersusun atas satelit-satelit yang setidaknya 24 satelit GPS yang mengorbit dan berstatus aktif, lalu bergerak sekitar 7.000 mil per jam atau sekitar 12.000 km di atas permukaan bumi. Dan satelit-satelit GPS ini dianalogikan sebagai suatu sistem radio di angkasa yang mengirim dan menerima sinyal-sinyal gelombang-gelombang mikro tersebut. Lalu sinyal-sinyal GPS ini akan diterima oleh penerima GPS atau GPS receiver dan akan diuraikan menjadi sinyal radio atau kode atau lebih dikenal sebagai spektrorandom yang memberikan informasi posisi, waktu, dan kecepatan. Dan satelit GPS ini didukung oleh energi matahari dan baterai cadangan sehingga dapat terus mengorbit di angkasa. Dan satelit ini juga dibangun untuk durasi selama 10 tahun dan akan diganti dengan satelit yang baru bila satelit yang lama telah mencapai masanya. Lalu yang kedua adalah segmen kontrol, yang dimana terdiri atas stasiun kontrol utama dan stasiun bumi yang terletak di dekat stasiun monitor dan ground antenna station atau GAS yang berada di Colorado, Amerika Serikat. Dan secara keseluruhannya, fungsi utama dari segmen kontrol ini sendiri adalah memastikan performa kinerja seluruh sistem satelit dan keakuratannya. Dan yang terakhir adalah segmen pengguna, yang dimana segmen pengguna ini adalah bagian penerima dari sistem GPS yang berfungsi sebagai penerima sinyal dari 2 frekuensi GPS yang menguraikan dan memproses sinyal satelit yang diterimanya. Dan segmen pengguna ini juga terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu antena dengan preamplifier dan bagian radio frekuensi dengan pengidentifikasi dan memproses sinyal dan data, lalu tampilan dan perekam data yang menampilkan posisi, kecepatan, dan waktu. Dan alat navigasi ini juga sangat bergantung penuh pada sinyal satelit. Dan bila kita lihat sekeliling kita, atau mungkin yang paling terdekat adalah smartphone, yang dimana kita memerlukan GPS untuk membuka Google Maps selama kita berkendara. Atau mungkin GPS dapat digunakan untuk aplikasi lain yang memerlukan GPS di dalamnya. Kenapa sih kita memerlukan GPS? Kenapa GPS sangat menarik perhatian umum? Dan mungkin ada beberapa alasan yang dimana GPS dapat menarik perhatian kita ataupun khalayak umum lainnya. Dan akan saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat digunakan setiap saat tanpa tergantung waktu dan cuaca. Baik di cuaca kabut ataupun cuaca hujan ataupun sampai cuaca yang paling buruk sekalipun, GPS dapat digunakan selama sinyal gelombang mikro dan GPS receiver dapat saling berhubung dan dapat menampilkan hasil posisi yang akurat. Lalu yang kedua adalah GPS dapat memberikan ketelitian posisi yang mendetail dengan spektrum yang cukup luas. Tentunya ini menguntungkan bagi Indonesia karena Indonesia yang terkenal sangat luas dan terdiri atas beberapa ribuan pulau, dan tentunya ini juga menguntungkan bagi instansi-instansi pemerintah ataupun instansi lainnya yang menggunakan GPS dan tidak perlu untuk survei ke medan-medan berat sekalipun. Lalu yang terakhir adalah pengoperasian sistem GPS ini tidak memerlukan biaya dan relatif cukup mudah untuk digunakan, sehingga tidak memerlukan banyak tenaga.
Lalu dilihat dari beberapa alasan tersebut, tentunya ada keterbatasan dalam penggunaan GPS itu sendiri, yang antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah alat penerima GPS tidak boleh ada yang menghalangi. Contohnya, pohon ataupun gedung-gedung tinggi yang tentunya akan berpengaruh pada penerimaan sinyal GPS itu sendiri. Lalu yang kedua adalah pada survei penentuan posisi dengan GPS, pemrosesan data dan penganalisa datanya bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu, sarjana geodesi sangat dianjurkan untuk menganalisa data-data tersebut agar mendapatkan hasil yang akurat dan tepat. Dan yang terakhir adalah teknologi dalam GPS. Yang pertama adalah GPS dan geodesi, yang dimana GPS ini digunakan untuk mempelajari dinamika bumi ataupun geodinamika seperti yang berkaitan dengan pergerakan sensor ataupun lempeng-lempeng benua yang selanjutnya digunakan untuk memprediksi terjadinya gempa bumi ataupun letusan gunung berapi. Lalu, yang kedua adalah GPS dan pemetaan laut. GPS yang digunakan untuk keperluan survei hidrooceanografi, survei seismik, ataupun alat bantu navigasi untuk titik-titik pengeboran minyak lepas pantai, ataupun untuk mempelajari karakteristik arus, gelombang, ataupun pasang surut lepas pantai. Lalu, yang terakhir adalah GPS dan pemetaan darat. GPS ini digunakan untuk menggantikan metode konvensional poligon dan diaplikasikan untuk pengadaan titik-titik kontrol untuk keperluan pemetaan termasuk pemotretan udara, survei rekayasa ataupun survei pertambangan, maupun perekonstruksian titik-titik. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang menyinggung. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.